Halo guys, kembali lagi di channel Kamar Acil. Kali ini Acil hadir kembali untuk menemani waktu kesendirian kalian. Acil akan membawakan alur cerita film yang pastinya seru dan bikin kalian penasaran. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, Acil mau mengingatkan kalian dulu, tolong bantu subscribe channel Kamar Acil ini biar bisa semakin berkembang dan semakin di depan. Nah, kali ini Acil akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Haunted Cop Shop. Film bergenre komedi horor ini menceritakan tentang sebuah kantor polisi Hong Kong yang dulunya adalah tempat klub pertemuan para tentara Jepang saat Perang Dunia II. Dan pada akhir perang banyak orang yang bunuh diri di tempat itu. Hingga pada tahun 1980-an, seorang pencuri bernama Ming ditangkap dan dipenjara dan membuatnya berhadapan langsung dengan roh-roh yang masih menghantui di ruang tahanan polisi itu. Kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan selengkapnya. Cekides. Adegan kita mulai ketika ada 4 orang anggota kepolisian yang sedang melakukan interogasi kepada seorang yang diduga mencuri sebuah salib. Namun setelah lama diinterogasi, laki-laki bernama Ming itu tidak mau mengakui kejahatannya. Akhirnya para anggota polisi itu sepakat untuk membuat rencana untuk berpura-pura bahwa di kantor mereka itu berhantu, dan mereka sepakat untuk menghantui si Ming itu agar ketakutan. Dan benar saja rencana itu berhasil. Salah seorang anggota polisi bernama Man Chiu berpura-pura menjadi hantu tanpa kepala. Saat Ming ini ditinggalkan sendirian oleh anggota kepolisian itu, ia pun sangat ketakutan karena melihat ada hantu tanpa kepala yang mengejar-ngejarnya di ruangan itu. Setelah lama dikerjai oleh hantu pura-pura itu, si Ming yang ketakutan itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah salib yang disimpannya di bawah sepatu untuk menakuti hantu itu karena Ming kira itu adalah hantu sungguhan. Akhirnya salib yang dicari anggota polisi itu langsung ditemukan. Para anggota polisi itu sangat senang karena telah berhasil menjebak si Ming. Adegan beralih lagi ketika Ming dimasukkan ke dalam sel tahanan oleh anggota polisi yang berjaga di sana. Setelah tiba di dalam sel itu, si Ming ini mulai berhalusinasi bahwa di depan ruang sel tahanannya itu ada beberapa wanita cantik yang sedang berlalu lalang di sana. Karena Ming ini mata keranjang, melihat wanita cantik ia langsung dibuat mabuk kepayang. Ia berhalusinasi bahwa wanita yang ada di sana sedang menggodanya. Kemudian salah seorang teman sel di sebelah Ming itu terheran-heran melihat kelakuan Ming yang sedang mencium-cium tembok di sana. Dalam hayalan si Ming, wanita cantik yang berbaju pink itu mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat masuk ruangan itu, si Ming ini terheran-heran karena di dalam sana seperti sebuah klub dan di sana sudah banyak orang yang sedang bersantai sambil minum-minum. Lalu adegan beralih lagi ketika si Ming ini diajak main judi bersama orang-orang yang ada di klub itu. Pada awalnya permainan judi itu berjalan lancar hingga akhirnya si Ming ini merasa ada yang janggal dengan permainan itu. Tiba-tiba ia tersadar bahwa di ruangan main judi itu hanya ada ia seorang diri, dan orang-orang yang mengajaknya main tadi itu malah berubah wujud menjadi hantu. Si Ming pun dibuat ketakutan karena kejadian itu. Adegan beralih lagi ketika si Ming itu tahu bahwa kejadian yang ia alami hanyalah mimpi buruk saat berada di dalam sel, dan tiba-tiba pintu sel penjara itu terbuka sendiri dan di sana tiba-tiba muncul seorang raja vampir yang bernama Raja Issei. Melihat raja vampir itu, si Ming itu pun langsung lari ketakutan. Si raja vampir ini pun berhasil menangkap si Ming dan ia langsung menggigit leher si Ming dan membuat Ming itu akhirnya menjadi manusia vampir. Adegan beralih lagi ketika Ming ini menceritakan kepada 2 anggota polisi yang bernama Meki Kim dan Man Chiu itu bahwa dirinya adalah seorang hantu vampir. Namun Kim dan Chiu ini tidak percaya dengan perkataan yang diucapkan oleh Ming. Mereka menyuruh Ming untuk membuktikan bahwa dirinya memang hantu.
Ming memberitahu Chiu bahwa ia akan menjadi abu jika terkena sinar matahari. Namun Kim dan Chiu ini tidak percaya dengan Ming, hingga akhirnya dengan bercanda Kim sengaja membuka gorden jendela, hingga akhirnya sinar matahari masuk mengenai tubuh si Ming dan membuat Ming berteriak kesakitan, hingga tiba-tiba saja dia menjadi butiran abu. Kim dan Chiu masih syok dengan apa yang terjadi itu. Mereka menceritakan pada atasannya bahwa Ming telah menjadi abu. Atasannya itu tentu tidak percaya dan ia marah besar mengetahui Ming telah hilang. Si atasannya ini menyuruh Kim dan Chiu agar segera menemukan Ming lagi. Adegan beralih lagi ketika si Kim dan Chiu ini diberi tugas untuk menyelidiki kasus hilangnya sapi-sapi di sebuah peternakan. Di peternakan sapi itu, Kim dan Chiu mendapati ada banyak orang yang sedang menghisap darah sapi, yang ternyata mereka itu adalah para vampir. Mengetahui mereka itu bukan manusia, Kim dan Chiu berpura-pura menjadi vampir juga agar tidak digigit oleh vampir yang ada di sana. Mereka juga berpura-pura sedang menghisap darah sapi yang ada di peternakan itu agar para vampir itu percaya, dan benar, para vampir itu percaya bahwa Kim dan Chiu juga vampir seperti mereka. Adegan beralih lagi ketika Kim, Chiu, dan si Millie, polisi cantik yang baru bergabung di sana itu, mendapat sebuah kasus penemuan mayat wanita di sebuah waduk. Mereka mengecek langsung si korban mayat wanita itu. Mereka sedang mengumpulkan beberapa informasi tentang kematian wanita itu. Ternyata di leher wanita itu ada bekas gigitan taring. Kim dan Chiu mengatakan pada Millie bahwa wanita itu pasti nantinya akan bangun dan menjadi vampir. Namun Millie tidak percaya dengan Kim dan Chiu. Kim dan Chiu membuktikan pada Millie bahwa sebentar lagi wanita itu akan bangun dan berubah menjadi vampir. Saat Kim, Chiu, dan Millie ini sedang berdebat, tiba-tiba wanita yang sudah mati itu bangun dan memperlihatkan gigi taringnya. Melihat hal itu, Millie pun jadi percaya dengan apa yang dikatakan Kim dan Chiu. Adegan berlanjut lagi ketika Chiu sendirian menjaga wanita vampir itu karena Kim dan Millie harus melampor ke kantor. Chiu sangat ketakutan di sana. Saat Chiu menjaga wanita itu, tiba-tiba wanita itu mengamuk histeris. Wanita itu hampir saja menggigit si Chiu karena pengaman yang digunakan untuk menahan tubuh wanita itu lepas. Adegan beralih lagi ketika Chiu lagi-lagi ingin digigit oleh vampir wanita di sana. Untungnya ada Kim dan Millie yang datang menolongnya. Kim menembak vampir wanita yang hendak menggigit Chiu itu, dan akhirnya vampir wanita itu pun melarikan diri. Adegan berlanjut ketika Kim, Chiu, dan Millie mendatangi sebuah rumah seseorang. Di sana mereka bertemu dengan seorang laki-laki bernama Guru Chung Fat Pak. Di sana mereka juga menemukan vampir wanita yang melarikan diri tadi. Guru Pak akhirnya bertarung dengan hantu wanita itu. Mereka bertarung sengit. Pada saat Guru Pak ingin menghajar wanita itu, tiba-tiba muncullah Raja Vampir. Kemudian terjadi perkelahian hebat antara Guru Pak dan Raja Vampir itu. Setelah bertarung sengit, ternyata Guru Pak berhasil dikalahkan oleh Raja Vampir itu. Karena Guru Pak kalah, si Kim, Chiu, dan Millie pun lari menyelamatkan diri. Raja Vampir itu mengejar mereka bertiga. Untuk mengelabui Raja Vampir, si Chiu mengatakan, kata orang dulu, agar terhindar dari gangguan hantu, mereka harus melepaskan celana dan meletakkannya di kepala. Si Chiu ini pun melepaskan celananya dan meletakkannya di kepala. Begitupun juga dengan Kim. Sedangkan Millie mau tidak mau ia juga melepaskan celana dalamnya dan memasangnya di kepalanya. Hingga akhirnya mereka bertiga ini berhasil lolos dari kejaran Raja Vampir itu. Adegan beralih lagi ketika Kim, Chiu, dan Millie memberitahu pada atasan mereka bahwa mereka bertemu dengan hantu vampir. Tentu atasannya itu tidak mudah percaya begitu saja. Atasannya itu menantang Kim, Chiu, dan Millie untuk membuktikan ucapannya itu dengan menyuruh mereka untuk menangkap satu hantu untuk dirinya. Mereka yang merasa tertantang itu pun menyetujui tantangan dari atasannya itu untuk menangkap hantu. Adegan berlanjut ketika Kim, Chiu, dan Millie mendatangi sebuah bangunan kosong untuk berburu hantu. Saat mereka berhasil masuk ke dalam bangunan
terbengkalai itu, Kim dan Millie melihat ada 2 peti di sana. Saat Kim membuka peti yang pertama, ternyata di dalamnya ada hantu vampir wanita yang kabur saat di rumah sakit itu. Dan saat ia membuka peti yang satunya lagi, di dalamnya ada raja vampir yang tengah tertidur. Karena tiba-tiba saja terjadi gerhana total, membuat hari yang tadinya cerah menjadi gelap seperti malam hari, membuat raja vampir dan vampir wanita itu tiba-tiba bangun dan ingin menggigit mereka. Untung saja gerhana total itu hanya terjadi 3 menit saja, hingga pada saat vampir wanita itu hendak menggigit Kim, tiba-tiba cahaya matahari dari jendela masuk ke dalam dan membakar vampir wanita itu hingga menjadi butiran abu. Sedangkan raja vampir itu pergi kabur melarikan diri. Adegan berlanjut lagi saat atasan si Kim dan Chiu ini tidak sengaja mengikuti Kim pergi ke sebuah bangunan kosong yang pernah mereka datangi itu. Di sana atasannya itu bertemu langsung dengan raja vampir. Raja vampir itu mengejar atasan si Kim dan Chiu itu. Pada saat raja vampir itu ingin menggigit atasannya, Kim datang menolongnya. Kim menancapkan kayu besar pada tubuh raja vampir itu, namun tidak berhasil. Malah kayu yang digunakan Kim itu tiba-tiba terbakar. Kim dan atasannya itu pun lari kocar-kacir ketakutan. Terjadi adegan kejar-kejaran antara Kim, Chiu, atasan mereka, serta raja vampir itu. Raja vampir itu berhasil menangkap atasan si Kim dan Chiu. Saat dia hendak menggigit atasan Kim itu, tiba-tiba saja Kim tidak sengaja membuka jendela dan cahaya sinar matahari masuk mengenai tubuh raja vampir itu dan membuatnya kesakitan. Atasan Kim dan Chiu yang melihat raja vampir itu kesakitan langsung menancapkan sebuah kayu runcing tepat di dada raja vampir itu dan membuat raja vampir itu akhirnya menjadi butiran debu. Dan ceritanya pun tamat. Nah guys, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton video-video di channel ini. Jangan lupa saksikan video yang akan datang. Terima kasih.